Om Swastiastu, selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Dewa Yure Anggreni NIM akhir 27 dan rekan saya Niputu Ayu Depianti NIM akhir 28, Nimade Pratiwi NIM akhir 40 dan Nilosari Wagiswari NIM akhir 70. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai internasionalisasi dan globalisasi bisnis pada koperasi dan UMKM. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian internasionalisasi dan globalisasi bisnis. Nah, jadi di sini istilah internasionalisasi dan globalisasi ini seringkali disamaartikan, padahal sebenarnya dua istilah ini memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Untuk itu kita akan membahas mengenai internasionalisasi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini internasionalisasi merupakan semakin berkembangnya kerjasama internasional baik di bidang ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam perdagangan internasional, kompetisi didasarkan atas keunggulan kompetitif suatu perusahaan dan tata caranya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, jadi di sini masing-masing perusahaan dari masing-masing negara itu menghasilkan produk nasional yang dihasilkan oleh pekerja nasional dan juga modal nasional. Nah, nantinya produk nasional ini akan bersaing secara internasional dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, jadi dalam internasionalisasi ini, unit-unit bisnis itu masih dalam skala nasional dan identitas serta budaya dalam suatu negara itu masih sangat kental dan masih dalam basis nasional. Kemudian nantinya akan berkembang mengarah ke arah internasional seperti itu. Nah, jadi di sini internasionalisasi ini merupakan salah satu tahapan pertumbuhan suatu perusahaan. Nah, internasionalisasi ini juga menjadi cita-cita hampir seluruh perusahaan, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil seperti UMKM. Nah, jadi sebuah perusahaan yang berorientasi internasional itu pada dasarnya tidak terlahir begitu saja. Mereka biasanya mengawali aktivitasnya dalam skala kecil atau skala domestik di dalam negeri saja, kemudian mengarah pada berkembang ke arah internasional atau berkembang di luar negeri seperti itu. Nah, hal ini didorong dengan adanya faktor-faktor seperti globalisasi, runtuhnya batas-batas negara, kemudian munculnya negara industri baru, dan juga berkembangnya teknologi serta inovasi yang baru. Nah, proses internasionalisasi meliputi diantaranya yaitu yang pertama ada keluar masuknya produk, jasa, maupun sumber daya melewati batas suatu negara di mana perusahaan melakukan aktivitasnya. Kemudian yang kedua, sebagai konsekuensi adanya poin nomor 1 akan mengakibatkan adanya transaksi lintas negara. Kemudian yang ketiga yaitu adanya faktor dari dalam dan dari luar perusahaan. Faktor dari dalamnya seperti adanya orientasi perusahaan untuk berkembang ke luar negeri. Kemudian faktor dari luarnya itu adanya lingkungan bisnis dan juga globalisasi. Nah, berkaitan dengan proses internasionalisasi, terdapat 4 tahapan yang berbeda. Yang pertama yaitu tahap domestik, di mana dalam tahap ini suatu perusahaan belum mengawali aktivitasnya di ranah internasional. Artinya dalam tahapan ini perusahaan sama sekali belum melakukan aktivitas internasional. Kemudian yang kedua itu ada tahap inward stage, di mana dalam tahap ini aktivitas internasional hanya terbatas pada transfer teknologi atau impor bahan baku seperti itu. Kemudian pada tahap yang ketiga itu ada tahap outward stage, di mana pada tahap ini perusahaan mulai melakukan kegiatan ekspor dan juga memiliki cabang-cabang di luar negeri. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap keempat adalah tahap kerjasama atau cooperation, di mana dalam tahap ini perusahaan biasanya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri, baik itu seperti kegiatan produksi, pembelian, atau penelitian dan pengembangan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai globalisasi. Jadi di sini globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi secara global,
dari mereka yang sebelumnya berbentuk ekonomi nasional menjadi satu kesatuan ekonomi global. Nah, jadi dalam globalisasi ini, karena adanya satu kesatuan ekonomi global, maka ekonomi nasional akan didesintegrasikan. Artinya, ekonomi nasional dari masing-masing negara itu sudah tidak diakui dalam globalisasi karena sudah menjadi satu kesatuan, yaitu ekonomi global. Nah, dalam perdagangan global, kompetisi didasarkan atas keunggulan absolut tanpa adanya pihak manapun yang dapat mengganggu keputusan dari keunggulan absolut serta keputusan dari pasar global. Nah, jadi hal ini didorong dengan adanya faktor-faktor seperti globalisasi, runtuhnya batas-batas negara, kemudian munculnya negara industri baru, dan juga berkembangnya teknologi serta inovasi yang baru. Nah, perubahan global telah membawa isu yang berkenaan dengan bisnis besar maupun bisnis kecil seperti UMKM, di mana perubahan ini tentunya berdampak nyata seperti bergesernya bisnis yang sebelumnya hanya berskala bisnis domestik atau bisnis nasional merujuk menjadi satu sistem bisnis global yang terintegrasi dan memiliki kerjasama yang saling ketergantungan. Nah, globalisasi bisnis di sini merujuk kepada dua konteks, yaitu globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Untuk globalisasi pasar sendiri, yaitu suatu kejadian di mana berbagai pasar nasional bergabung menjadi satu dan membentuk pasar yang besar dan global, yaitu pasar dunia, yang menciptakan produk dengan standar internasional. Kemudian yang kedua itu globalisasi produksi, di mana berkenaan dengan tendensi atau beberapa perusahaan yang memberikan sumber komoditi dan jasa dari berbagai lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Nikita Editianti, NIM 028. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai jenis-jenis dan juga topologi pemasaran internasional. Untuk yang pertama yaitu materi jenis-jenis pemasaran internasional. Jadi pemasaran internasional secara luas itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pemasaran ekspor, lalu yang kedua pemasaran internasional secara sempit, lalu yang ketiga pemasaran multinasional, lalu yang keempat pemasaran multiregional, dan yang terakhir yaitu pemasaran global. Nah, untuk topologi pemasaran internasional akan dibagi menjadi beberapa kriteria dengan subjek perusahaan internasional, multinasional, dan juga global. Nah, untuk kriteria yang pertama, untuk perusahaan internasional itu terfokus kepada persamaan dalam pasar-pasar luar negeri, sedangkan untuk multinasional terfokus kepada perbedaan di pasar-pasar luar negeri, dan untuk perusahaan global terfokus kepada kenyataan-kenyataan, persamaan-persamaan, maupun pengaruh-pengaruh yang menyatukan dan perbedaan-perbedaan di dalam pasar-pasar di dunia. Lalu kriteria yang kedua yaitu kriteria visi. Perusahaan internasional memiliki visi self-reference criterion atau SRC. Lalu perusahaan multinasional memiliki visi untuk melihat setiap negara itu adalah unik, dan untuk perusahaan global memiliki visi untuk melihat kerumitan pasar-pasar di dunia. Lalu untuk kriteria yang ketiga yaitu kriteria orientasi. Perusahaan internasional berorientasi kepada home country atau negara asal, ataupun dapat dikatakan orientasinya bersifat etnosentrik. Lalu yang ketiga, maksud saya yang kedua itu perusahaan multinasional tersebut orientasinya adalah polycentric, dan untuk perusahaan global berorientasi kepada geosentrik. Lalu kriteria yang keempat yaitu kriteria strategi. Untuk perusahaan internasional, strategi yang digunakan tentu adalah strategi pemasaran internasional, sedangkan perusahaan multinasional strategi multidomestik, dan perusahaan global akan menggunakan strategi global. Nah, untuk strukturnya sendiri, perusahaan internasional itu memiliki struktur kepengurusan divisi internasional, sedangkan untuk perusahaan multinasional strukturnya berdasarkan area atau divisi produk global. Dan untuk perusahaan global itu sendiri strukturnya adalah campuran atau struktur matriks. Dan untuk strategi pemasaran, perusahaan internasional menggunakan strategi pemasaran expansion, lalu perusahaan multinasional akan menggunakan strategi pemasaran adaptasi, dan untuk perusahaan global menggunakan strategi pemasaran expansion, adaptasi, dan kreasi. Untuk kriteria selanjutnya yaitu fokus lokasi lead bank. Untuk perusahaan internasional tentu akan memiliki fokus lead bank kepada negara asal atau home country, sedangkan perusahaan multinasional akan terfokus kepada home maupun host country. Sayangnya
fokus lokasi lead bank ini dikatakan tidak terintegrasi, sedangkan perusahaan global fokus lokasi lead banknya sudah terintegrasi. Lalu untuk kriteria kebijakan sumber daya manusia dari perusahaan internasional itu memiliki kebijakan bahwa orang-orang dari negara home country itu akan dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun di seluruh dunia. Sedangkan untuk perusahaan multinasional, kebijakan SDM-nya adalah warga negara setempat atau dari host country itu akan dikembangkan untuk posisi-posisi kunci di negara mereka sendiri. Dan untuk perusahaan global, tentunya kebijakan sumber daya manusianya itu adalah orang terbaik. Dia tidak memandang kebangsaan, itu orang-orangnya akan dikembangkan untuk posisi-posisi kunci dimanapun di dunia. Untuk gaya operasi sendiri, perusahaan internasional itu gaya operasinya tersentralisasi dengan manajemen top down. Untuk perusahaan multinasional, gaya operasi yang digunakan adalah desentralisasi dengan manajemen bottom up. Dan untuk perusahaan global, gaya operasinya terintegrasi dengan manajemen interaktif. Selanjutnya itu kriteria komunikasi. Untuk perusahaan internasional, komunikasinya bersifat top down atau atas bawah. Perusahaan multinasional itu komunikasinya bersifat terbatas, di mana anak perusahaan itu akan diberikan otonomi yang tinggi. Dan untuk perusahaan global, komunikasinya tergolong intensif, di mana arah pertukaran atas bawah, bawah atas, atau top down, bottom up, dan juga lateral. Selain itu juga komunikasi bersifat intensif, baik itu terhadap informasi, laporan-laporan maupun pengalaman. Lalu kriteria selanjutnya yaitu kriteria perilaku. Untuk perusahaan internasional, perilaku dapat diduga, multinasional juga dapat diduga. Dan untuk perusahaan global itu perilakunya sedikit berbeda, yaitu perilakunya bersifat situasional karena didorong oleh kenyataan. Dan untuk kriteria selanjutnya yaitu kebijakan pengembangan produk baru. Untuk perusahaan internasional, produk yang dikembangkan itu didasarkan kepada kepuasan kebutuhan pasar di negara asal atau home country. Sedangkan kebijakan pengembangan produk untuk perusahaan multinasional itu dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan bagi setiap negara. Dan untuk perusahaan global, kebijakan pengembangan produk itu dikembangkan atas dasar kepuasan kebutuhan nasional dan juga global berdasarkan kepada persepsi dan juga peluang relatif. Untuk kriteria kebijakan keuangan, perusahaan internasional itu kebijakan keuangannya tergantung kepada pasar-pasar keuangan di home country untuk sumber pembiayaan. Sedangkan perusahaan multinasional, kebijakan keuangannya itu tergantung kepada masing-masing anak perusahaan untuk sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan negara tersebut. Dan untuk perusahaan global, kebijakan keuangannya adalah memperoleh sumber-sumber keuangan dari sumber daya terendah di dunia untuk dapat digunakan dimanapun diperlukan. Sedangkan untuk kriteria sumber pasokan produk, perusahaan internasional akan bergantung kepada home country sebagai sumber pasokan, sedangkan perusahaan multinasional akan bergantung kepada produksi di host country untuk memasok pasar-pasar di negara tersebut. Dan untuk sumber pasokan produk global, sumber pasokan produk untuk perusahaan global yaitu sumbernya berasal dari sumber dengan daya termurah di dunia untuk memasok pasar-pasar di dunia. Selanjutnya itu kriteria investasi, di mana perusahaan internasional itu sumber daya home country akan digunakan di seluruh dunia. Lalu perusahaan multinasional, kebijakan investasinya adalah dana-dana investasi untuk setiap negara itu diperbolehkan di setiap negara. Sedangkan perusahaan global, kebijakan investasi digunakan adalah terjadinya subsidi silang proyek-proyek itu dianggap sudah biasa. Dana-dana akan secara rutin ditransfer dari satu negara ke negara lain untuk mendukung sasaran-sasaran strategi global. Kriteria selanjutnya itu bentuk kemitraan yang lebih disukai. Nah, untuk perusahaan internasional, mereka akan lebih menyukai kemitraan yang bersifat lisensi untuk memanfaatkan teknologi dan juga keterampilan. Sedangkan untuk perusahaan multinasional lebih menyukai kemitraan yang membentuk perusahaan patungan yang difokuskan kepada melayani mitra-mitra home country. Sedangkan untuk perusahaan global, bentuk kemitraan yang lebih disukai adalah membentuk kemitraan strategis global antara dua atau lebih perusahaan dengan sebuah strategi jangka panjang umum yang ditunjukkan kepada kepemimpinan dunia. Dan kriteria yang terakhir yaitu pengukuran hasil kerja. Jadi perusahaan internasional itu pengukuran hasil kinerjanya terletak pada nilai home country, di mana pangsa pasar home country itu adalah ukuran kunci untuk keberhasilan. Selanjutnya itu pengukuran hasil kinerja perusahaan multinasional itu adalah nilai terpisah untuk masing-masing negara, di mana pangsa pasar di sini diukur atas
dasar negara per negara, sehingga tidak dapat disamakan antara negara satu dengan yang lain karena memiliki nilai dan juga kriteria yang berbeda. Dan untuk pengukuran hasil kerja global, maksud saya pengukuran hasil kerja perusahaan global, di sini kinerjanya diukur atas sebuah dasar global tentu saja, di mana pangsa pasar ini akan diukur atas dasar dunia atau world basis. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Pratiwi, NIM akhir 040. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai ciri-ciri khas tiap dekade perusahaan-perusahaan internasional. Yang pertama ada dekade tahun 1960. Ciri-ciri khas tiap dekade 60-an ini yaitu bergeraknya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ke luar negeri. Ciri yang pertama yaitu melambatnya laju pertumbuhan pasar-pasar domestik mereka lebih dari 2 kali. Yang kedua ada investasi langsung di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Yang ketiga ada lisensi dan perjanjian-perjanjian kontrak serta sumber-sumber dari negara lain juga meningkat dengan cepat. Yang keempat, ekspor dari Amerika Serikat bertumbuh dari 80 miliar dolar menjadi lebih dari 140 miliar dolar. Yang kelima, untuk perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di luar negeri, laju pertumbuhan di pasar-pasar luar negeri seringkali jauh melampaui pertumbuhan di pasar domestik mereka. Seri selanjutnya yaitu dekade tahun 1970. Ciri-ciri khas tiap dekade 70-an ini yaitu mengenai meningkatnya tantangan bangsa Jepang. Ciri yang pertama, menciptakan ancaman yang serius terhadap supremasi Amerika Serikat di pasar-pasar mulai dari produk-produk elektronik sampai kepada peralatan konstruksi berat. Contohnya, Komatsu versus Caterpillar, Seiko, Casio, dan lainnya. Ciri yang kedua yaitu kontribusi Jepang terhadap ekspor produk-produk manufaktur dunia hanya 6,5% pada tahun 1960 menjadi 11,2% pada tahun 1970 dan 13% pada tahun 1973. Ciri yang ketiga yaitu total investasi Jepang di luar negeri sekitar tahun 1978 adalah sebesar 26,8 miliar dolar, lebih dari 7 kali pada tahun 1970. Ciri yang keempat yaitu perusahaan-perusahaan di Eropa yaitu Al Olivetti yang merupakan sebuah produsen perlengkapan kantor mulai memasuki pasar-pasar dunia. Baik, selanjutnya yaitu dekade tahun 1980. Ciri-ciri khas dekade tahun 80-an ini yaitu mengenai munculnya multinasional dari dunia ketiga. Ciri yang pertama, munculnya 4 macan Asia, yaitu Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Di Amerika Latin, ada Brasil dan Venezuela. Ciri selanjutnya yaitu beberapa multinasional ini terutama berfokus pada operasi-operasi yang sudah ada di negara-negara yang berada dengan tingkat perkembangan yang sama. Ciri selanjutnya, multinasional lainnya, terutama dari keempat macan Asia ini, mulai dengan memasuk komponen-komponen ke perusahaan-perusahaan di negara-negara industri yang sudah sangat maju. Kemudian beralih ke sebuah serangan langsung atau direct frontal attack terhadap pasar-pasar ini. Nah, seringkali menggunakan harga sebagai senjata bersaing yang utama. Baik, selanjutnya yaitu dekade tahun 1990. Ciri-ciri khas dekade tahun 90-an ini yaitu mengenai restrukturisasi global. Ciri yang pertama, mencerminkan perubahan-perubahan yang berkesinambungan yang terjadi pada 3 dekade sebelumnya. Ciri yang kedua, sebagai sebuah hasil, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah bergerak ke arah perampingan operasi-operasi internasional dan memperbaiki efisiensi global dalam rangka untuk tetap bertahan. Ciri yang ketiga, perusahaan-perusahaan Jepang marakkan tekanan yang semakin meningkat dari sumber-sumber persaingan global yang baru. Yang keempat, perusahaan yang semakin intensif selanjutnya menjadi pergerakan ke arah blok-blok perdagangan regional. Ciri yang terakhir yaitu bertolak belakang secara tajam terhadap integrasi pasar adalah ketidakpastian dan kekacauan dari perpecahan pasar atau market fragmentation. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sari Wagiswari. Baik, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Nilu Sariwagiswari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai subbab terakhir tentang integrasi global. Jadi, pengertian dari integrasi ekonomi global itu sendiri merupakan penghapusan atas hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih negara. Secara operasional, integrasi global ini juga dapat didefinisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik seperti norma, peraturan, dan prosedur. Nah, dalam mendukung dan mewujudkan internasionalisasi atau e-bisnis, di sini seluruh pelaku usaha di Indonesia yang termasuk salah satunya koperasi dan UMKM memerlukan berbagai media pendukung agar nantinya dapat berguna sebagai alat mensejahterakan usahanya. Nah, di sini pemanfaatan teknologi informasi itu sangat penting karena dengan teknologi informasi di sini pelaku usaha dapat sepenuhnya menuangkan apa isi usaha mereka, salah satunya yaitu dalam berbentuk website. Nah, di sini pelaku usaha bisa mempromosikan usahanya dan mendapatkan informasi pasar guna memenuhi kebutuhan sarana promosi, informasi dan komunikasi. Kementerian Koperasi dan UMKM juga sudah membangun dan mengembangkan website khusus bagi para UMKM, yaitu yang tertuang dalam www.smekda.com. Nah, dalam pengembangan kedepannya di sini koperasi diharapkan dapat melakukan bisnis melalui email, chatting, SMS atau bahkan video conference. Nah, hal ini tuh sangat membantu dalam mengkoordinasikan, mendiskusikan dan komunikasi antara pimpinan daerah yang dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik. Jadi itu mempermudah jalannya bisnis. Salah satu wujud dari terlaksananya integrasi global bisa kita lihat dari adanya proyek CISPET. Nah, proyek CISPET ini merupakan sebuah proyek pengembangan sektor swasta atau PSD bilateral yang didanai oleh Canadian International Development Agency yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi proyek ini merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kanada. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk membantu Indonesia dalam menciptakan kesempatan ekonomi bagi laki-laki dan perempuan yang rentan terhadap kemiskinan melalui promosi dan pengembangan sektor usaha kecil menengah atau UMKM. Proyek CISPET mempunyai 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada bantuan teknis atau TA untuk klaster usaha kecil menengah, lalu yang kedua ada penguatan kelembagaan untuk pusat pelayanan pembangunan usaha atau BDSP, dan yang terakhir yaitu pembiayaan mikro. Nah, di sini proyek CISPET mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi dari proyek CISPET tersebut yaitu yang pertama, Kementerian Koperasi dan UMKM dalam hal ini Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UMKM dapat menjadi motor penggerak dalam usaha peningkatan dan pengembangan kapasitas, efisiensi, efektivitas, dan daya saing dari koperasi dan UMKM yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Oleh karena itu, visi dari smekda.com ini adalah menjadi rumah besar bagi koperasi dan UMKM dalam kegiatan promosi, informasi, dan komunikasi. Lalu, adapun misi dari proyek ini yaitu yang pertama, membangun sebuah media yang berbasis teknologi informasi agar kemudahan dan keuntungannya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kalangan koperasi dan UMKM dan demi kaitannya dengan pengembangan usaha. Lalu yang kedua, mendorong pengembangan, pemanfaatan, dan peningkatan nilai tambah koperasi dan UMKM dalam peningkatan wawasan bidang usaha yang berkaitan dengan informasi teknologi. Lalu yang terakhir, misi dari proyek ini yaitu menyediakan informasi berkenaan dengan bidang usaha ditujukan untuk kalangan koperasi dan UMKM agar dapat mendorong bangkitnya perekonomian di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.